Dan untuk membahas pemberitaan ini, saya sudah tersambung langsung eksklusif untuk Anda bersama dengan Direktur Utama Jasa Raharja, Rifan Ahmad Purwantono. Selamat pagi untuk Anda Pak Rifan, kabar sehat Pak Rifan? Selamat pagi, salam sehat selalu. Salam sehat untuk Anda Pak Rifan. Kita ketahui bersama pandemi merubah segalanya, kita mau tidak mau harus ada adaptasi kebiasaan baru. Ini menarik Pak Rifan, kalau kita berbicara mengenai industri asuransi secara umum, ini kan sifatnya personal atau dikatakan high touch. Mendadak kita harus merubah kebiasaan kita, mau tidak mau diarahkan menjadi high technology atau high tech. Dari Jasa Raharja sendiri, di masa awal pandemi sampai sekarang, apa saja yang sudah dipersiapkan dan perubahan mendasar apa kalau kita berbicara mengenai memaksimalkan pelayanan masyarakat di industri asuransi menggunakan teknologi tinggi? Ya, terima kasih. Jadi memang kita sekarang mengakui bahwa dunia memaksa kita untuk berubah. Ya, ada VUCA, ya, kemudian perubahan besar yang dipicu oleh perkembangan teknologi dan dengan generasi-generasi baru teknologi yang ada. Di sisi lain, pandemi COVID memaksa orang untuk di rumah, beraktivitas, menjaga jarak, sehingga ini menjadi sangat baik. Nah, Jasa Raharja sendiri sekarang mau tidak mau bahwa pandemi ini merupakan tantangan tersendiri untuk menjaga kualitas pelayanan. Jadi mau nggak mau kita melakukan kolaborasi yang disebut dengan kolaborasi bisnis yang tetap menjaga kualitas pelayanan, tetap baik di masa pandemi ini. Beberapa kolaborasi yang kita sudah lakukan banyak sekali ya. Salah satu contoh misalkan dibutuhkan data informasi kecelakaan secara real time. Nah ini juga penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kepastian ahli waris, kemudian host to host kita dengan rumah sakit juga ini penting untuk diketahui oleh masyarakat. Dalam pengembangan berikutnya kita akan terus mengembangkan aplikasi QRQ yang ini akan kita kembangkan manfaat dan kemitraannya sehingga kita bisa melihat bahwa nantinya termasuk santunan online kita bisa dapatkan dengan baik, cek masa berlakunya sumbangan wajibnya juga bisa diketahui dengan baik, bahkan dengan source of fund yang bermacam-macam akan memudahkan cara pembayaran. Dan ini satu bukti bahwa kita pun juga memperbaiki kinerja pelayanan dengan digital ini. Nah, mudah-mudahan dengan era digital, era new normal ini, kita tetap cepat beradaptasi dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Baik, nah kita berbicara mengenai adopsi teknologi ini kan perlu kerjasama juga dengan ahlinya. Apa yang sudah dilakukan oleh Jasa Raharja atau kedepannya akan segera dilakukan? Adakah Pak nanti melibatkan kerjasama dengan pihak luar dan siapa saja mereka agar adopsi teknologi di Jasa Raharja bisa berlangsung lebih cepat? Ya, yang pertama tentu ini adalah bentuk kolaborasi yang penting ya, dengan seluruh stakeholder. Tadi saya sampaikan bahwa untuk menjaga ini pelayanan terima. Salah satu contoh adalah terhadap Kepolisian Republik Indonesia dengan Korlantas, ya, kemudian dengan Ditjen Dukcapil juga sama. Bagaimana kita melakukan satu sinergi terhadap verifikasi data, kemudian kita juga kembangkan beberapa aplikasi yang bagian dari pelayanan yang mudah. Nah, yang ada juga yang tidak kalah menarik adalah kita melakukan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Ya, karena kita tahu bahwa bagian masyarakat kita yang merupakan pembayar dari iuran wajib maupun sumbangan wajib, ini juga merupakan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan dari BPJS Kesehatan. Nah, kolaborasi lainnya yang semakin baik di masa pandemi ini, termasuk tadi saya sampaikan bagaimana kita juga host to host dengan seluruh rumah sakit agar kita bisa memberikan pelayanan dan cepat memberikan keputusan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan rumah sakit. Baik, Pak Rifan, transformasi digital ini kan mau tidak mau harus segera dilakukan. Alasannya baik untuk keperluan pelayanan masyarakat maupun untuk menunjang operasional perusahaan sendiri. Untuk Jasa Raharja sendiri, fase yang saat ini tengah dilalui untuk transformasi digital ini ada di mana Pak Rifan? Dan dari yang dihadapi apa saja kendala utama yang masuk ke dalam catatan Jasa Raharja dan cara mengatasinya seperti apa? Iya. Sebetulnya jarang diketahui masyarakat ya bahwa Jasa Raharja ini adalah asuransi yang terbesar. Ya, kita mempunyai objek pertanggungan aja lebih dari 75
artinya seluruh masyarakat Indonesia adalah memiliki data yang kemudian ini adalah satu big data yang akan kita buat secara analitik dan kemudian kita tingkatkan perpindahan ini menjadi perpindahan cara digital. Nah, dan apa yang kita lakukan adalah transformasi digital harus kita lakukan. Jadi semua karyawan, semua manajemen harus memiliki digital mindset. Nah, ini kita rubah. Bahkan perilakunya pun kita juga arahkan semua adalah berubah ke digital. Dan ya alhamdulillah dalam beberapa proses melakukan digital, kita juga aktif dalam kegiatan hackathon yang kita lakukan, dan kemudian secara implementasinya pun kita mendukung perusahaan ini dengan sangat baik. Nah, peningkatan ini perlu kita lakukan, tapi tanpa meninggalkan keamanannya, yaitu dengan menjaga cyber risk. Nah, berapa yang kita lakukan dalam penerapan transformasi digital ini banyak sekali. Jadi, bagaimana kita kolaborasi dengan Sansa? Nah, ini dalam tahap tahun 2021-2022 kita harapkan semua hosting bisa terjalin dengan baik dengan dukungan seluruh pemerintah daerah provinsi. Nah, sehingga kita bisa mengoptimalisasi digital payment dari seluruh Sansa, kemudian kita juga bisa melakukan kerjasama dengan banyak pihak, termasuk dengan perusahaan seperti kalau sekarang ini kan dengan pesawat udara dan kereta api sudah ada link ya, dan sudah melakukan hosting. Kemudian kita tingkatkan kembali misalkan dengan Damri dan sebagainya. Dan kita tingkatkan ini hanya untuk memastikan bahwa semua data terintegrasi dengan baik. Nah, tidak kalah penting adalah kita melakukan transformasi digital terkait dengan pelayanan santunan yang tadi disampaikan. Ini mau nggak mau, termasuk contoh misalkan, kalau ada terjadi sesuatu, kita ada geolocation yang kita ketahui. Verifikasi di biaya rawatan bisa kita lakukan. Kemudian dengan Dukcapil kita melakukan cross-check. Nah, dua hal itu nggak mungkin bisa jalan kalau kita tidak merubah bisnis proses internal dengan baik. Jadi internal adalah kita front end-nya, back end-nya pun kita bagaimana kita terapkan e-learning, kemudian kita terapkan ERP, digital signature, dan virtual meeting dan sebagainya kita lakukan. Karena dengan pembatasan ini nggak pernah menghentikan aktivitas dari seluruh kegiatan perusahaan. Nah, inilah yang kita harapkan, dan tentu hari ini juga Humas juga kita dibantu oleh media, dan termasuk kita menggunakan banyak kanal-kanal digital untuk mendukung, mengetahui atau memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Jasa. Baik, menarik sekali Pak Rifan. Tadi Bapak juga sempat menyebut mengenai langkah dan strategi efisiensi. Apa yang bisa disampaikan oleh Jasara Harja Pak, bahwa efisiensi yang diambil ini sama sekali tidak akan mengurangi atau berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sejauh ini? Karena biasanya kalau kita berbicara efisiensi kan identik dengan sesuatu yang berubah, tapi berubahnya lebih sedikit dalam hal porsi dan sebagainya. Ya. Sebetulnya esensi yang paling bagus itu adalah menekan expense ratio. Ya. Tentu kita akan tekan ekstrim lah, antara 10 sampai dengan 13%. Kenapa? Karena tadi pemantapan penggunaan platform digital kita gunakan dalam bisnis prosesnya dengan baik. Kemudian termasuk refocus tentang anggaran-anggaran yang kita alokasikan kepada peningkatan digital. Anggaran operasional pasti akan tergerus, dan kita memberikan support yang baik kepada perubahan-perubahan yang sifatnya digitalisasi. Dan dengan demikian kita harapkan bahwa akan berpengaruh kepada efisiensi, bahkan tidak hanya efisiensi, tetapi juga berdampak kepada kinerja pelayanan jasa raja dengan baik. Jadi mau nggak mau, ini kalau kita ya, sebelum COVID-19 ini kan banyak yang bertatap langsung, ketemu langsung, kemudian masih ketemu melayani masyarakat di rumah sakit, begitu ya. Nah, nanti akan nggak seperti itu. Jadi contoh misalkan ketika semua masyarakat memiliki fasilitas atau aplikasi QR-Code, maka dia bisa melakukan apapun ya, termasuk pembayaran santunan, termasuk ke rumah sakit menggunakan aplikasi tersebut. Yeah. Nah, itu sisi dari pelayanan. Dari pendapatan juga sama. Yang tadinya harus cashless kita rubah menjadi yang dari tunai menjadi cashless. Nah, ini kan akan menjadi akan bagus. Nah, ini tentu kolaborasi dengan
misalkan dengan Samolnas atau dengan Signal sekarang, baik dari Korlantas Polri maupun dari pemerintah daerah. Nah, diharapkan ini akan menggunakan, dan begini Mas, informasi aja bahwa kolaborasi interaksi kita pun sekarang kita sedang menggunakan Siap Mobile, yaitu media meeting online, digital signature maupun disposisi. Jadi walaupun sekarang kami semua ini katakanlah WFH 100%, tapi masih berjalan teman-teman di Jasa Raja untuk melakukan keputusan-keputusan yang penting dalam melayani masyarakat Indonesia. Baik, transformasi digital dan adopsi teknologi tentu saja ini nanti akan sangat berpengaruh, berkontribusi besar, kita akan bisa melakukan efisiensi dengan lebih maksimal. Tetapi biasanya nih Pak Rifan, di awal kan butuh pendanaan yang cukup besar karena kita berbicara mengenai pembangunan infrastruktur, persiapan sumber daya manusia, dan sebagainya. Apa yang bisa Anda sampaikan strategi Jasara Harja untuk bisa memasuki dan melewati fase-fase ini dengan smooth dan mudah? Ya, yang tadi saya sampaikan juga mendukung. Jadi tentu pendapatan ini kita tingkatkan dengan baik ya. Jadi pendapatan tentu berdasarkan aset risk risiko yang telah kita identifikasi bahwa di tengah pandemi ini kita tetap bisa mengoptimalkan perolehan pendapatan di luar core bisnis, yaitu salah satunya juga kita punya anak perusahaan seperti sekarang Jasa Raja Putra. Ini juga mendukung, kontribusinya cukup signifikan ke kita, dan di sisi lain kemudian kita harapkan juga kita mendapatkan dukungan ya dari peningkatan kerjasama dari semua pemerintah daerah, yang kita tahu bahwa database dari seluruh pemilik kendaraan di daerah ini kan juga sudah kita miliki. Dan mereka membutuhkan pendapatan daerah yang cukup signifikan. Nah, untuk meningkatkan pendapatan daerah mereka, pasti butuh effort dan butuh data, dan kita mendukung mereka. Sehingga dampak pendapatan daerah akan bagus, dampak kepada kami juga semakin baik. Baik. Dan untuk mengejar tadi bisa meningkatkan pendapatan sehingga bisnis performance-nya juga bisa terkerek naik. Potensi-potensi baru, kesempatan baru tentu saja kita perlukan. Apa yang sudah bisa dipetakan dan dibaca oleh Jasara Harja kalau kita berbicara mengenai mencari potensi dan kesempatan-kesempatan baru demi meningkatkan pendapatan? Ya. Di antara tadi saya sampaikan bahwa kita mengoptimalkan proses digitalisasi. Ketika proses digitalisasi yang kita lakukan adalah bagaimana mengoptimalkan semua channel. Ya, kalau sekarang misalkan kita punya JRQ. JRQ kemudian fungsi internal terhadap semua informasi sudah kita miliki. Tetapi kita butuh kolaborasi sehingga kita mendapatkan manfaat dari utilisasi JRQ dengan seluruh payment system atau kemudian sampai menjadi public system. Nah, ini tentu menjadi sesuatu yang baik untuk seluruh pengguna dan akan mendapatkan di luar core bisnis bisa mendapatkan pendapatan yang baik gitu ya. Tetapi di sisi lain, ketika utilisasi aplikasi atau digitalisasinya baik, sehingga masyarakat tahu kapan jatuh temponya, tentu kepatuhan membayar pajak atau membayar pajak kendaraan juga semakin baik. Nah, ketika pembayaran pajak kendaraan juga semakin baik, maka dampaknya adalah pendapatan terhadap sumbangan wajib kepada yang diterima oleh Jasa Raja akan juga semakin baik. Nah, upaya digitalisasi ini yang kemudian kita harus betul-betul komunikasikan baik kepada seluruh. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.